Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Cecep dan teman-teman sekalian. Yang terhormat, Bapak Cecep Selamat Abadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah neraca massa energi dan teman-teman yang berbahagia. Jadi pada kali ini eh, kami kelompok 4 akan mempresentasikan untuk tugas dari Bapak Cecep sendiri, yaitu untuk menjelaskan tentang alat yang ada di laboratorium kemarin, yaitu kita mendapatkan heat pump atau pemanas ruangan, pompa pemanas. Eee, Selanjutnya dari kelompok 4 ini beranggotakan, yang pertama yaitu adalah Agung Subagio, dan yang kedua Migdad Sadat Mukhlis Pratama, dan yang ketiga adalah saya sendiri yaitu Muhammad Aulia Rahman. Baik, kita masuk dari subbab pertama dari materi kami, yaitu landasan teori dari perangkat, heat pump sendiri atau, pompa pemanas. Jadi pompa panas atau heat pump adalah perangkat mekanis yang memindahkan panas dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen yang lainnya. Biasanya itu melawan gradien suhu, yaitu, maksud dari gradien suhu sendiri yaitu adalah dari dingin ke panas. Untuk melakukan hal ini, diperlukan input energi yang bisa berupa energi mekanik, listrik, atau termal. Pada sebagian besar pompa panas modern, energi listrik menggerakkan kompresor, yang menggerakkan siklus ekspansi kompresi cairan refrigeran antara dua penukar panas, yaitu evaporator dingin dan kondensor yang hangat. Lalu efisiensi atau koefisien kinerja atau COP dari pompa panas didefinisikan sebagai output termal dibagi dengan input energi primer atau listrik. COP ini menurun seiring dengan meningkatnya perbedaan suhu antara sumber panas dingin dan sumber panas yang hangat. COP ini merupakan kepanjangan dari coefficient of power, dan pompa panas ini sangat ideal untuk mengeksploitasi sumber panas lingkungan bersuhu rendah seperti udara, air permukaan, atau tanah. Pompa panas kemudian dapat digunakan untuk memanas ruangan dan atau pasokan air panas di bangunan perumahan dan komersial. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Migdad Sadat Mukhlis Pratama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari heat pump. Nah, cara kerja heat pump sendiri itu nyaris serupa dengan cara kerja AC. Namun, cara kerjanya terbalik, di mana udara dari luar diambil untuk memanaskan air. Zat pendingin di dalam heat pump menguap, lalu refrigeran dikompresi. Selanjutnya, panas dalam kondensor dilepaskan dan dikirim ke air yang bersirkulasi di sistem pemanas heat pump. Adapun perincian cara kerja heat pump sendiri sebagai berikut ini, yaitu pertama, kipas evaporator di heat pump menguap. Heat pump menghisap udara di sekitarnya ke dalam unit heat pump. Lalu refrigeran dan kompresor akan menaikkan temperatur air, lalu air tersebut dialirkan ke heat exchanger. Setelah itu udara yang telah naik suhunya akan mengirim panas ke saluran pipa air dingin di heat exchanger. Sedangkan udara panas yang tidak ditransfer akan menuju ke expansion valve atau katup. Pembuangan menjadikan suhu turun, lalu dikirim kembali ke evaporator, dan proses ini terjadi terus-menerus pemakaiannya. Nah, lalu air yang telah naik suhunya akan masuk ke storage tank atau tangki penampung air panas. Lalu tangki penampung akan mengirimkan air panas ke jaringan distribusi air pipa air panas. Nah, sedangkan untuk air yang telah turun suhunya akan dihisap lalu didorong ke heat exchanger melalui pompa untuk memanaskan kembali suhunya agar menjadi air panas. Adapun lebih rincinya akan dijelaskan di video berikut ini. Berbeda dengan pemanas air listrik, gas, dan tenaga matahari, pemanas air heat pump memanaskan air dengan memanfaatkan energi dari udara panas di sekitarnya. Prinsip kerjanya cukup sederhana.
Cairan refrigeran dikompresikan oleh kompresor agar tekanan dan temperaturnya naik. Lalu energi panas tersebut ditransferkan ke tangki melalui kondenser yang melingkar pada tangki. Setelah itu, cairan refrigeran akan mengalami penurunan temperatur saat melewati katup ekspansi dan evaporator, lalu menjadi udara dingin yang dilepas ke udara melalui blower atau fan. Udara dingin ini bisa dimanfaatkan atau dilepaskan ke ruangan yang diinginkan. Baiklah, saya akan lanjutkan mengenai komponen heat pump dan fungsinya. Komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah jantung dari sistem tata udara. Kompresor berguna untuk menghisap uap refrigeran dari ruang penampung uap. Ketika di dalam penampung uap, tekanan diusahakan agar tetap rendah, supaya refrigeran senantiasa berada dalam keadaan uap dan bersuhu rendah. Lalu ketika di dalam kompresor, tekanan refrigeran dinaikkan sehingga memudahkan pencairan kembali. Energi yang diperlukan untuk kompresi diberikan oleh motor listrik yang menggerakkan kompresor. Jumlah refrigeran yang bersirkulasi dalam siklus refrigerasi tergantung pada jumlah uap yang dihisap masuk ke dalam kompresor. Komponen yang kedua adalah kondensor. Kondensor berguna untuk mengembunkan dan mencairkan kembali uap refrigeran. Uap refrigeran yang bertekanan dan bersuhu tinggi pada akhir kompresi dapat dengan mudah dicairkan dengan cara mendinginkannya dengan air pendingin, dengan udara pendingin pada sistem dengan pendingin udara yang ada pada suhu normal. Dengan kata lain, uap refrigeran yang menyerahkan panasnya kalor laten pengembun kepada air dingin di dalam kompresor sehingga mengembun dan menjadi cair. Jadi, karena air pendingin menyerap panas dari refrigeran, maka ia akan menjadi panas pada waktu keluar dari kondensor. Komponen yang ketiga adalah evaporator. Evaporator ini berfungsi untuk menguapkan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur dan bertekanan rendah. Bila udara melewati evaporator, menjadi dingin sampai temperatur di bawah pengembunan. Uap air akan mengembun dan menempel pada sirip evaporator dalam bentuk tekanan cair. Bila pada saat ini temperatur sirip sampai di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air akan berubah menjadi es. Bentuk dan konsentrasi evaporator tidak berbeda dari kondensor, tapi fungsi keduanya berlainan. Pada kondensor, panas zat pendingin harus dikeluarkan agar terjadi perubahan bentuk zat pendingin dari gas ke cair. Dan komponen yang terakhir adalah katup ekspansi. Katup ekspansi ini dirancang untuk suatu penurunan tekanan tertentu. Katup ekspansi yang bisa dipergunakan adalah katup ekspansi termostatik yang dapat mengukur laju aliran refrigeran, yaitu agar derajat super panas uap refrigeran di dalam evaporator dapat diusahakan konstan. Dalam penyegar udara kecil, diperlukan pipa kapiler sebagai pengganti katup ekspansi. Jenis katup ekspansi yang paling populer untuk sistem refrigerasi adalah katup berkendali lanjut panas, yang biasa disebut dengan katup ekspansi termostatik. Katup ekspansi termostatik mengatur laju aliran refrigeran cair yang besarnya sebanding dengan laju penguapan dari dalam evaporator. Katup ekspansi yang mengatur supaya evaporator dapat selalu bekerja sehingga diperoleh efisiensi siklus refrigerasi yang maksimal. Dan berikut adalah presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang heat pump mengenai landasan teori, cara kerja, komponen heat pump dan fungsinya. Saya Agung Subagio mewakili kelompok 4, pamit undur diri dari presentasi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.